Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung ke channel ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, teman-teman ya, silakan dicek video-video saya, barangkali bisa memberikan gambaran atau referensi bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, baik itu gastritis, GERD ataupun kecemasan ya. Kecemasan ini yang pembahasannya itu sebenarnya yang sangat panjang karena apa teman-teman? Sekarang ini anxiety atau kecemasan itu banyak sekali yang mengalami. Dan anxiety ini ya kebanyakan juga tidak terlepas dari faktor ekonomi ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas jangan takut nasi. Nah, teman-teman siapa di sini yang mungkin mengalami keluhan seputar pencernaan dan mungkin takut makan nasi. Kemudian nasinya diganti dengan semisal diganti dengan oatmeal, diganti dengan kentang, diganti dengan apa siapa di sini ya. Saran saya teman-teman ya, nasi itu tetap harus dimakan. Nah, tinggal cara pengolahannya saja. Saat mengalami gastritis, nasinya dibikin lunak. Cara memasaknya dikasih air yang agak banyak. Nggak usah sampai seperti bubur, nggak usah. Yang penting nasinya itu lunak sehingga apa? Dicerna oleh lambung kita lebih mudah. Semisal lapar malam, makan nasi nggak apa-apa. Bisa 3 sendok, bisa 4 sendok. Contohnya saya semalam kurang lebih jam 8 malam, teman-teman ya. Karena banyak aktivitas, nggak lapar sih. Namun saya memerlukan nutrisi protein, ya. Ada telur, ada sayur. Terus saya tambah nasi aja 3 sendok. Nah, aman teman-teman. Maksudnya aman itu tidak ada atau tidak menyebabkan keluhan pencernaan. Nah, nasi itu teman-teman ya, dia mengandung beberapa vitamin ya, mineral juga teman-teman ya, dan dia sangat cocok untuk ini tubuh kita orang asli Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman, pagi makan nasi. Istri saya semalam makan ini, cireng. Ya, cireng itu aman teman-teman ya, karena dia itu tidak ada tepung terigunya. Jadi relatif untuk pencernaan aman. Nah, tapi cirengnya isinya yang nggak aman. Namanya cireng ayam pedas. Nah, ayamnya oke, pedasnya oke lah ya dari Lombok. Tapi campuran lain dari pedasnya itu ada namanya seperti pedas-pedas yang nggak wajar, semisal seperti bon cabe ya. Mohon maaf ya, sebut merek ya. Memang karena apa? Panas yang ditimbulkan dari pedas yang seperti bon cabe itu panasnya atau pedasnya nggak wajar teman-teman ya, sehingga kalau apa kita konsumsi teman-teman ya itu terkadang perut nggak kuat. Istri saya kan pernah mengalami gastritis, saya udah bilang ini jangan dimakan, pedasnya ini nggak wajar, saya incipi dikit nyes gitu ya. Nah, ini nggak wajar ini, maksudnya itu dia itu dari Lombok yang mungkin udah diproses sedemikian rupa, mungkin dicampur bahan-bahan apa kita kan nggak tahu ya, tapi pedasnya itu kalau pedas alami dari Lombok. Setelah pedas itu terasa ya udah biasanya dia cepat hilang gitu ya. Dan memang ada vitaminnya istilahnya ya. Nah, tapi pedas-pedas yang seperti nggak wajar itu teman-teman ya. Udah, dan merah-merahnya itu merah-merah seperti caos ya. Di anu disingkirkan dulu atau nggak usah dikonsumsi. Nah, nggak usah dikonsumsi. Nah, sama istri saya dikonsumsi, tetap dikonsumsi teman-teman. Akhirnya apa teman-teman? Perutnya panas, nggak enak. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian pagi tadi, perutku kok seperti lapar gitu ya. Ada panas, ada perihnya. Nah, itu awal mula terjadinya peradangan lambung, saya bilang gitu. Terus, ya udah nggak usah khawatir, kita segera makan. Tapi sebelum makan, minum air kanji dulu. Oke, seperti biasa saya bikinkan air kanji. Setelah minum air kanji, kemudian jeda setengah jaman ya atau 1 jam, saya kasih madu. Oke. Setelah minum madu, baru kita makan. Pakai nasi. Pakai ikan apa ya? Ikan panggang ya. Namun nggak begitu gosong, aman ya. Kemudian sambal sedikit. Kemudian ada beberapa sayur-sayuran. Nah, karena gastritisnya ini istilahnya hanya ringan ya, itu teman-teman makan sambal pun aman.
gitu. Karena bukan gastritis yang jangka panjang, yang kronis gitu ya. Enggak, aman sekali. Nggak apa-apa makan sambal. Setelah makan sambal perut tenang, teman-teman. Jadi sebenarnya lapisan mukosa lambung kita ini kuat, teman-teman. Tidak selemah yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Ya, jangan beranggapan lapisan lambung kita ini mudah rusak. Enggak, kuat sekali. Ya, yang menyebabkan mengalami gastritis itu, teman-teman ya, terkena terlalu padas atau terlalu asam ya, kemudian kita salah penanganan atau kurang tepat dalam penanganan. Semisal setelah kita kemarin makan yang menyebabkan lambung ini apa istilahnya meradang gitu ya. Ciri-cirinya itu tadi kan, panas, perih, seperti lapar gitu ya. Nah, itu ciri-ciri peradangan atau mudah lapar itu ciri-ciri peradangan. Nah, kita langkahnya itu jangan ambil obat lambung, jangan. Biarkan asam lambung itu secara alami ya. Nah, kita nutrisi lambung kita. Dengan apa? Beberapa bahan-bahan alami yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya pati singkong ya, atau kanji atau tapioka. Contohnya lagi pati Garut gitu ya. Ini yang umum digunakan soalnya ya. Dan ini cocok untuk kita, tubuh kita orang Indonesia. Kemudian madu hitam pahit, air kunyit itu juga bisa, lidah buaya, binahong juga bisa, silakan. Nah itu cocok-cocokan, setiap tubuh itu terkadang cocok ini cocok itu. Kalau saya memang cocok menggunakan pati singkong atau kanji dan madu hitam pahit. Konir juga cocok ya, namun konir pahami penggunaannya kalau bisa setelah makan. Yang paling enak di perut itu memang menggunakan pati singkong atau pati Garut. Itu yang membuat perut kita ini adem gitu, enak teman-teman, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami keluhan seputar lambung, jangan bingung, jangan bingung. Cek video-video saya yang lain ya, diambil kesimpulannya, barangkali bisa dijadikan referensi sehingga lebih semangat lagi. Di sini saya berbicara pengalaman sehingga saya punya pengalaman baru saya tuangkan, sehingga biar teman-teman menambah referensi. Nah, seperti itu teman-teman ya, jangan takut makan nasi. Pagi makan nasi, siang, sore silakan, malam pun kalau lapar makan nasi. Beberapa teman kita di beberapa komen tuh mohon maaf ya, takut makan nasi terus makan roti. Nah, itu gimana ceritanya itu? Itu memang kebiasaan yang kita punya. Saya dulu soalnya juga gitu, ya. Saya dulu juga gitu, saya akui. Roti saya anggap itu dia itu lunak. Saya anggap itu dia empuk di pencernaan. Ternyata padahal empuknya itu hanya di sifat ini materi saja. Namun setelah diolah ya, ubah partikel yang menjadi lebih kecil, bahan bakunya ini yang membuat permasalahannya karena mengandung protein gluten dari tepung terigu. Apakah nggak boleh dikonsumsi? Yang ada keluhan seputar pencernaan, gastritis, GERD, anxiety nggak boleh. Bagi yang tidak ada, sudah silakan. Yang penting tetap batasi konsumsinya. Tapi kalau sudah mengalami keluhan seputar pencernaan, itu saran saya di stop. Sampai kapan? Sampai pulih total. Namun bagi yang ada anxiety, saya sudah perhatikan, saya sudah contohkan, saya sudah mempraktekkan juga, harus stop total. Sampai kapan? Selamanya. Demi apa? Demi menjaga kesehatan dari pencernaan di usus halus kita, biar anxiety-nya atau kecemasan yang muncul itu tidak timbul lagi, seperti itu ya. Silakan dipahami, silakan makan nasi. Yang belum sarapan silakan sarapan teman-teman ya. Saya tadi udah sarapan, alhamdulillah, puji syukur. Nggak begitu pagi-pagi banget, dan nggak begitu siang-siang banget. Kalau kemarin saya jam 10, ini tadi jam 8. Artinya apa? Sarapan itu tidak harus kita jam segini, tidak. Tubuh kita ini sudah menyesuaikan apa yang kita mau. Semisal niat kita sekarang puasa, ya kita akan kuat puasa. Semisal niat kita saya nanti makan jam 8, ya udah segera makan. Kemauan kita saya nanti makan jam 10, ya udah makan jam 10 nggak apa-apa. Saya nanti makan jam 12, ya udah makan jam 12 nggak apa-apa. Tidak akan terjadi sesuatu apapun jika kita melaksanakan sesuatu itu dengan kesadaran. Kesadaran dalam artian berdasarkan keinginan kita secara sadar dan secara sudah kita perhitungkan. Maksudnya kita mau makan jam 10 karena kemarin kita semisal saya udah mau makan kemarin soalnya malam makan. Sehingga jedanya itu minim di 12 sampai 14 jam atau seminggu sekali ditingkatkan ya. Perut kosong berapa jam itu silakan teman-teman ya. Nah, ini bisa dilaksanakan bagi yang udah pulih total. Bagi yang belum pulih jangan diubah-ubah jam makannya karena
tubuh kita ini perlu perbaikan dulu ya. Jadi pagi jam 8, jam 9 atau jam 7 segera sarapan gitu ya. Jadi jangan melakukan apa ya IF yang secara ekstrim dulu, semisal beberapa jam sampai lebih dari 12 jam sampai lebih dari 14 jam, jangan dulu. Kalau saya kan udah pulih total, nggak masalah teman-teman. Namun perhatikan kalau aktivitas kita berat, karena kita nggak konsumsi mikronutrisi, semisal vitamin D3K2, magnesium, dan lain-lain ya, eh, kalau kita banyak aktivitas, makanya juga harus dipenuhi ya. Biar apa? Biar nggak lemes dan biar nggak tipes teman-teman ya. Karena kalau nutrisi kita kurang teman-teman ya, energi yang kita keluarkan besar ya. Semisal kita kerja, berpikir dan lain-lain ya, kita bisa mudah kena tipes gitu ya. Karena sebenarnya tipes itu ya dia itu pengingat juga ya bahwa apa teman-teman, kita harus memasukkan nutrisi gizi seimbang gitu ya. Kemudian jangan lupa waktunya makan-makan. Tubuh ini jangan diforsir terus kerja keras sampai lupa akan nutrisinya. Jangan gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Jangan takut makan nasi karena nasi itu bagus untuk pencernaan kita. Oke teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.